Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Al-Hafiz Apris dengan NIM 10116521. Di sini, di video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari skripsi saya yang berjudul Perancangan Sistem Monitoring Perkembangan Tanaman pada Vertical Indoor Hydroponic Farming berbasis IoT atau Internet of Things menggunakan ESP32. Langsung saja ke arsitektur sistem dari skripsi yang saya buat. Di sini dapat dilihat ada 3 bagian, yaitu input, database, output. Di input adalah perancangan ataupun arsitektur dari vertical indoor hydroponic farming yang saya bangun, di mana terdapat 3 layer ataupun 3 tingkatan, di mana setiap tingkatannya berisi 2 pipa yang akan menampung 4 tanaman selada, dan di atas tanaman tersebut ada lampu. Di setiap layer diberikan lampu. Lalu di sini ada penampungan air nutrisi, yang mana air nutrisi ini berguna sebagai pengganti pupuk untuk menumbuhkan tanaman yang akan ditanam, di mana air nutrisi ini akan diangkut menggunakan pompa air ke layer atau tingkatan paling atas, agar air nutrisi ini dapat mengalir di setiap tanamannya. Lalu, di dekat air nutrisi ini ada sensor pH 4502C dan sensor ultrasonik HCSR04. Sensor pH ini berguna sebagai pendeteksi ataupun pembaca dari pH air nutrisi yang saya gunakan. Dan sensor ultrasonik ini berfungsi sebagai pembaca ketinggian ataupun debit air yang ada di air nutrisi ini. Lalu di sini ada sensor DHT11. Sensor DHT11 ini berfungsi sebagai sensor suhu dan kelembapan pada ruangan yang akan saya gunakan sebagai tempat penyimpanan vertikal hydroponic farming yang akan saya bangun. Lalu ketiga, data dari sensor tersebut akan dikirim ke database menggunakan ESP32, di mana database yang saya gunakan yaitu database Google Firebase. Setelah data dikirim dari ESP32 dan masuk ke dalam database Firebase, maka data tersebut akan diambil ataupun ditampilkan pada website, yang mana website itu berada di bagian output, agar user ataupun pengguna dapat melihat data dari setiap sensor tersebut. Langsung saja, saya akan memperlihatkan alat dari ataupun implementasi dari arsitektur sistem ini. Dan ini adalah alat ataupun hasil dari implementasi arsitektur yang telah saya jelaskan tadi. Di sini dapat dilihat terdapat 3 layer, 1, 2, dan 3, di mana setiap layer terdapat lampu LED grow light yang memang dikhususkan untuk media ataupun pengganti dari cahaya matahari. Lalu di sini terdapat tanaman selada yang berusia 7 hari setelah tanam. Dan di bawah terdapat box penyimpanan air nutrisi, di mana di sini terdapat pompa air. Di sini terdapat sensor HCSR04 ataupun sensor ultrasonik. Di sini terdapat sensor pH yang akan mengukur keasaman dari air nutrisi tersebut. Di sini terdapat sensor DHT11 yang akan membaca suhu dan kelembapan ruangan
tempat penyimpanan vertical farming ini. Lalu di sini terdapat microcontroller ESP32 yang akan mengirim setiap data dari sensor ini ke database. Setelah ini saya akan melihatkan website dan database dari alat ini. Ini adalah tampilan database dari alat yang telah dibikin tadi, di mana di sini ada device, microcontroller, sensor, dan ini adalah sensor ataupun data yang telah dibaca dari sensor berdasarkan jam dan tanggalnya. Nah, data-data yang ada di database tersebut akan ditampilkan di website. Ini adalah websitenya. Ini adalah tampilan pertama ataupun tampilan login dari website yang penulis buat. Untuk masuk ke dalam websitenya, masukkan email, lalu masukkan password, dan klik masuk. Tunggu beberapa saat, dan ini adalah tampilan dashboard. Dapat dilihat di sini data terbaru dari alat yang telah saya buat, di mana data suhu sebesar 28 derajat, kelembapan 69%, pH 7, dan ketinggian air nutrisinya 23 cm. Dan data tersebut dibaca terakhir kali yaitu jam 3 siang. Di bawahnya ada grafik dari data di atas. Itu data terakhir yaitu jam 3 dan data sebelumnya jam 4. Di mana data grafik ini menampilkan berdasarkan hari. Lalu di sini ada master data, yaitu log data ataupun histori data dari suhu, pH, dan ketinggian. Langsung saja ke suhu dan kelembapan. Di sini dapat dilihat grafik dari histori data dari sensor suhu dan kelembapan. Lalu ke pH. Di sini juga dapat dilihat histori data dari sensor pH. Di sini juga dapat dilihat hasil ataupun histori data dari sensor ketinggian air nutrisi. Lalu jika ingin keluar, bisa dipencet tombol keluar. Maka akan keluar seperti ini. Lalu pilih keluar untuk keluar atau logout, pilih batal untuk membatalkan logout. Langsung saya pilih keluar. Lalu akan kembali lagi ke tampilan awal. Nah, untuk registrasi tinggal pencet button register. Di sini teman-teman tinggal memasukkan email dan password yang akan didaftarkan. Misalkan saya daftarkan lalu isi passwordnya. Setelah isi password, pencet register. Maka apabila berhasil akan langsung masuk ke halaman dashboard. Sekian dari video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.